Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Dan saya percaya saudara ada dalam berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan hari ini, jangan simpan kepahitan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan sedang dikerjakan atas kami. Dan kami juga percaya rencana Tuhan pasti digenapi atas kami. Tuhan, urapi kami agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan simpan kepahitan. Efesus pasal yang keempat ayatnya ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata kepahitan atau segala kepahitan jelas dikatakan hendaklah dibuang, jangan disimpan. Karena kalau disimpan itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Sejujurnya hal yang paling sulit yang bisa kita lakukan ketika kita disakiti, dikecewakan adalah melepaskan pengampunan. Jika hati kita dikuasai dendam, terus-menerus kita dendam, maka akan timbul akar kepahitan bagi kita. Saat dikuasai oleh akar kepahitan, maka hati kita ini dipenuhi dengan kebencian. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan tidak terpancar dari uang, kehidupan tidak terpancar dari nama baik, kehidupan juga tidak terpancar dari pekerjaan. Kehidupan terpancar dari hati yang terjaga. Artinya, kalau kita pintar untuk menjaga hati, kehidupan akan mengalir. Sebaliknya, kalau kita gagal menjaga hati, kita kecewa, kita kepahitan, maka kematianlah yang mengalir. Seringkali kalau kita menyaksikan berapa banyak orang punya nama baik, punya popularitas, punya uang yang banyak, dihormati oleh banyak orang. Tapi akhirnya terjerat obat-obat terlarang, masuk ke sel, dan tidak sedikit yang stres, depresi, dan yang mengakhiri hidup. Kenapa bisa demikian? Gagalnya menjaga hati. Nah, kita akan mengalami banyak kesulitan, bahkan mengampuni, kesulitan juga dalam bersuka cita, karena kita gagal menjaga hati. Firman Tuhan mengatakan supaya kita selalu dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Berikutnya, ciri seorang yang menyimpan akar kepahitan
mereka cenderung sering menyakiti hati sesamanya. Dan ciri yang lainnya adalah selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Orang yang memiliki akar kepahitan cenderung menjadi batu sandungan untuk sesamanya. Secara kesehatan, akar pahit pun dapat membahayakan diri kita karena dapat menimbulkan sakit penyakit. Jadi memang kepahitan, kekecewaan ini sangat-sangat merugikan. Merugikan orang lain, bahkan merugikan diri sendiri. Beberapa orang ada yang sakit sebab mereka tidak dapat mengampuni dan menyimpan dendam yang begitu dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauhkanlah hati kita dari kepahitan. Milikilah hati yang mengasihi, milikilah kerendahan hati. Di mana saat orang lain menyakiti ataupun mengecewakan kita. Sekali lagi ini memang tidak mudah, untuk itu kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Seperti Tuhan mengampuni, harusnya kita juga mengampuni. Sebab kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu jangan pernah saling menyalahkan. Namun yang harusnya kita lakukan saling mengasihi. Sangat sulit memaafkan pada saat disakiti. Namun di saat yang sama kita diajari Tuhan untuk bisa rendah hati dalam mengampuni. Mengampuni dapat membuat hati kita dipenuhi dengan kelegaan, dengan sukacita. Artinya beban kita itu terangkat. Kita mengalami kelegaan. Kita juga mengalami sukacita, kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita mengampuni. Mengampuni sebenarnya akan sangat menguntungkan kita. Kita terbebas dari segala hal yang mempersulit, memperlambat, bahkan menghalangi kehidupan yang sejati mengalir dalam kehidupan kita. Waktu kita berdoa, mintalah kepada Tuhan untuk kita membereskan hati kita dari dendam, kepahitan, rasa sakit, dan lain-lain. Supaya berkat Tuhan itu melimpah, dicurahkan atas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh kepahitan itu. Jangan saudara. Tapi mulai hari ini ambillah sebuah keputusan untuk saudara bisa mengampuni. Sekali lagi, untuk kita bisa dapat mengampuni, untuk kita memperoleh kekuatan, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melembutkan hati kita sehingga kita dapat mengampuni. Dan pengampunan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan, akan membawa kita kepada kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah luar biasa. Dan aku percaya saudara, Tuhan mau pakai hidupmu. Untuk itu lepaskanlah pengampunan dan percayalah engkau akan menerima banyak berkat dan pertolongan Tuhan serta mujizat-mujizat Tuhan. Dan saya percaya saat pengampunan terjadi, kemerdekaan terjadi. Saat pengampunan terjadi, berkat Tuhan dicurahkan. Saat pengampunan terjadi, pemulihan terjadi. Untuk itu, mengampuni saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang memberikan teladan bagi kami, di mana Engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu, kami harus semakin serupa dengan Bapa kami. Kalau Bapa mengampuni, kami pun mengampuni. Dan kami percaya hidup kami pasti dipulihkan Tuhan. Kesehatan kami pasti dipulihkan Tuhan. Perekonomian
perekonomian kami juga pasti dipulihkan Tuhan, dan kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan kami berjanji, biarlah hidup kami mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.